Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa pada kelas online kita ya. Baik, sebelum kita mulai untuk membahas atau belajar pada pagi ini, ada baiknya terlebih dahulu kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dan apa yang kalian simak pada pagi hari ini dapat berguna bagi kita semua ya. Dapat kalian resapi, kalian tangkap pesan yang ingin Bapak sampaikan dan kalian melaksanakan atau amalkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oke, silakan berdoa. Baik nak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika ya, yaitu tentang pecahan. Sebelumnya silakan kalian siapkan buku belajar kalian ya, buku teks kalian, buku paket kalian, serta buku catatan kalian dan alat tulis kalian. Jadi ketika Bapak mengajar nih, ada sesuatu yang penting, ada informasi penting tentang belajar ini, langsung aja kalian catat di buku catatan. Oke? Baik kan? Pada buku kita, pada buku matematika bab 1 yang pertama ini membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu pelajaran kita di kelas 5 pada bab 1. Tapi sebelum masuk ke situ, Bapak mau mengulangi kembali apa sih itu pecahan? Itu ya, tujuan Bapak biar kalian tuh benar-benar paham atau benar-benar mengerti apa sih sebenarnya pecahan itu. Bapak tidak mau pembelajaran kita yang penjumlahan dan pengurangan nantinya juga ada perkalian dan pembagian dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak tahu konsepnya pecahan, maka Bapak rasa itu akan sulit nantinya. Terlebih sebenarnya matematika ini, apalagi pecahan ini, sebetulnya ada di sekitar kita ya. Biasa pagi orang tua kalian minta tolong belikan gula, misalnya 1 kilo, setengah kilo, seperempat kilo gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak kok, beras 1 liter, setengah liter, 2 liter, seperti itu. Nah itu sebetulnya adalah pecahan. Oke, siap-siap untuk memahami pecahan. Pada materi ini Bapak pelan-pelan aja ngajarinnya, biar kalian tuh mudah-mudahan Bapak berharap kalian tuh betul-betul paham apa sih pecahan itu. Baik, sebelum masuk ke pecahan, Bapak mau mengingat-ingatkan kembali kepada kalian tentang bilangan asli. Apa itu? Bilangan asli ada 1, itu lambang bilangannya, lambang bilangannya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah lambang bilangan asli. Oke. Nah, misal 1 aja kita ambil contoh di bilangan asli. 1 ya. Ini adalah bilangan asli. 2 dan 3. Ini adalah contoh atau lambang dari bilangan asli. Pecahan, untuk pecahan kalian jangan mikir sama seperti bilangan asli. Pecahan itu bagian dari bilangan asli sebenarnya. Kalau boleh dibilang, walaupun nggak sepenuhnya betul ya, Bapak bisa bilang pecahan itu ada pada bilangan asli, ada di dalam bilangan asli atau gimana ya? Semacam kebalikan dari bilangan asli. Misal nih, ketika kalian ingat pembelajaran bilangan asli 1, oke, lalu 2, 3, terbayang oleh kalian antara 1, 2, dan 3
nanti 4, 5 dan seterusnya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Seperti itu. Nah, nanti ketika pada materi pecahan, jangan kamu samakan seperti ini. Kamu mikirnya untuk pecahan itu satu dulu deh. Kita pada bab pecahan atau pada materi pecahan, kita lebih banyak hanya bolak-balik di sini saja. Karena sebenarnya pecahan yang akan kita belajar, yang akan kita pelajari hari ini hanya ada di antara 1 dan sebelum 1. Bisa boleh kalau bilang 0 gitu ya. Jadi kamu nggak usah mikir 2, 3, 4, 5 tuh nanti nggak usah dipikirkan dulu. Kita ke 1 aja dulu. Oke, sekarang sebelum kita mulai pecahan, Bapak minta kalian fokus ke 1. Nggak usah lebih-lebih mikir, jangan lebih tinggi dari 1. Pikir 1 dan sebelum 1 gitu ya. 1 dan sebelum 1. Baik, kita akan mulai pelan-pelan. Apa sih pecahan itu? Baik. Fokus dulu. Pecahan. Sebetulnya pengertian dari pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Oke, silakan dicatat. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Ingat baik-baik ya, ini poinnya ya. Ini yang harus kalian pahami betul-betul. Bagian dari keseluruhan itu seperti apa? Akan Bapak sampaikan setelah ini. Baik, ya. Kalian harus betul-betul ingat pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Sekarang kita mulai pelan-pelan. Baik, nah. Tadi barusan 1, bilangan 1 dilambangkan dengan lambang bilangan seperti ini. Angka 1 ya, lambang bilangannya. Baik, boleh nggak 1 itu Bapak lambangkan dengan seperti ini? Kertas selembar. Apakah ini menunjukkan 1? Betul, 1 lembar kertas. Misal lambang bilangan 2, Bapak misalkan lagi seperti ini misalnya. Coba lihat. Kertas 1 dan 1 menjadi 2. Apakah juga betul? Jawabannya betul. Ini juga termasuk melambangkan bilangan 2 dan seterusnya. Kita kembali ke 1. Baik. Ini adalah 1 yang tadi. Kita akan membahas tentang bagian dari keseluruhan 1 ini. Jadi yang dimaksud keseluruhan tersebut adalah 1 lembar kertas ini adalah keseluruhan. Terus bagiannya yang mana? Oke, kita mulai pelan-pelan. 1 lembar kertas ini boleh kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya atau sama nilainya, sama ukurannya, gitu ya. Jadi pada pecahan ini kalian itu harus sama. Pembagian atau bagian dari keseluruhan ini, si bagian ini harus sama nilainya atau sama besarnya. Catatan penting kedua, bagian itu syaratnya adalah harus sama nilai atau ukuran. Kalau nggak sama, tidak bisa disebut pecahan, gitu ya. Baik, kita lihat sama-sama. Barusan kertas tadi, ini 1 lembar kertas akan kita lipat seperti ini. Ingat 1 lembar kertas ya.
dan akan kita bagi dua. Tarik atar. Sebentar. Baik, satu lembar kertas. Ukurannya sama. Kertas yang ini dengan kertas yang ini sama. Tadi adalah keseluruhannya tadi satu lembar kertas. Lalu di sini menjadi seperti ini. Maka ini juga udah disebut dengan pecahan. Ya, ini pecahan. Satu dan satu ini sebetulnya mereka adalah satu lembar kertas. Lalu dibagi menjadi dua bagian seperti ini yang sama besar. Maka satu bagian yang ini nilainya adalah 1/2. Dan satu bagian yang ini nilainya juga sama besarnya, juga 1/2. Bapak tulis sekarang. Baik, seperti ini. Yang ini 1/2, yang ini 1/2. Ketika mereka digabungkan, mereka akan kembali menjadi satu lembar kertas. Ingat, ini adalah bagian dari selembar kertas yang baru, yang tadi belum kita bagi. Setelah kita bagi, ini adalah bagian dari itu, dan ini adalah bagian dari itu juga. Mereka sebetulnya adalah satu keseluruhan, satu kesatuan yang kita bagi menjadi dua. Akibatnya dia adalah salah satu bagian dari dua bagian ini. Jadi keseluruhan tadi ada dua bagian, ya, karena satu lembar kertas kita bagi menjadi dua. Ini pun nilainya adalah satu bagian, satu lembar kertas dari dua bagian yang kita bagi tadi. Maka namanya atau nilainya adalah 1/2 dan 1/2. Ketika dia digabungkan, apakah dia menjadi berapa? Menjadi 1/2 dengan 1/2, dia akan menjadi 2/2. Berapa itu? 1. Kembali lagi menjadi satu lembar kertas. Ya, sorry, ini adalah 1/2, ini juga ada 1/2. Satu dari dua bagian, dan ini juga satu dari dua bagian yang tadi. Ketika dia digabungkan, dia akan kembali lagi menjadi satu. Makanya 1/2 dengan 1/2 tambahkan jadi 2/2. 2/2 itu berapa? Ya 1. Kembali lagi ke 1. Di awal udah gue bilang, kita nggak jauh-jauh dari angka atau lambang bilangan 1 dalam belajar pecahan. Jadi kamu nggak usah mikir ada 2, ada 3, ada 4 bilangan asli, nggak usah dulu. Kita akan bahas di angka 1 dulu. Sorry, di lambang bilangan 1 dulu. Karena sebetulnya pecahan itu adalah satu yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Gitu. Ya, itu yang harus kita ingat dahulu. Pecahan sebetulnya bagian dari keseluruhan, tadi, satu lembar yang keseluruhan tadi dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Diingat baik. 1/2, 1/2. Apakah bisa yang lain? Jawabannya bisa. Contoh lagi. Masih satu lembar kertas. Sekarang berwarna biru. Bisa dilihat, ini udah Bapak lipat kertasnya. Oke, bisa dilihat kan lipatannya? Kira-kira satu keseluruhan kertas ini, Bapak bilang satu keseluruhan, biar kamu itu nggak lepas dari angka 1 atau lambang bilangan 1 dan pengertian dari keseluruhan yang barusan Bapak sampaikan. Gitu ya. Baik. Ini satu keseluruhan kertas ini belum lagi dibagi, baru dilipat.
Kira-kira ada yang tahu nggak? Satu keseluruhan kertas ini akan dibagi menjadi berapa bagian kira-kira? Bisa dilihat lipatannya? Betul. Ini akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sebentar. Satu, 2, 3, dan 4 bagian yang sama besar. Sebelum dibagi, dia adalah satu keseluruhan. Setelah dibagi, dia menjadi satu bagian dari keseluruhan, bagian kedua dari keseluruhan, bagian ketiga dari keseluruhan, dan bagian keempat dari keseluruhan. Seluruhnya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Bapak ulang. Dia menjadi, setelah dibagi dari satu keseluruhan tadi, setelah dibagi dia menjadi satu dari 4 keseluruhan, karena ada 4. Karena setelah dibagi ada 4. Yang ini juga menjadi satu dari 4 keseluruhan. Ini juga menjadi satu dari 4 keseluruhan, dan ini juga menjadi satu dari 4 keseluruhan. Boleh kita tulis 1, maka kita tulis depannya adalah 1. Gimana nih tulisnya? Saya. Satu, karena dia satu bagian per dari totalnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, dan 4. Seluruhnya ada 4. Makanya di bawahnya adalah 4. Sehingga nilainya satu bagian ini adalah 1 dari 4 bagian. Dia adalah bagian dia ada 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Kembali ke bagian dari keseluruhan. Yang ini pun nilainya adalah 1 juga dari 4. Karena kita tadi membaginya menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke. 1 dari 4. Ini pun nilainya adalah 1 dari 4. Dan yang terakhir nilainya pun juga adalah 1 dari 4. Sehingga ketika 1 dari 4 bergabung dengan 1 dari 4 yang lain, juga bergabung dengan 1 dari 4 yang ketiga, serta yang terakhir 1 dari 4 yang keempat, dia digabungkan menjadi 1, 2/4, 3/4, dan 4/4. Totalnya menjadi 4 bagian dari keseluruhan, yaitu 4. Kalau 4/4, jawabannya juga akhirnya juga akan menjadi 1. Kok dapat 1? Ya iyalah, di awal kan dia memang 1. Ya, sebelum kita bagikan dia memang 1 lembar. Kembali ke 1 yang Bapak bilang. Bapak ulangin, kita nggak usah mikir bilangan asli yang 2, 3, dan 4. Kita hanya akan membahas 1 dulu. Karena sebetulnya pada materi pecahan itu adalah membagi 1 menjadi
beberapa bagian lain yang sama besar pada saat ini. Walaupun nantinya juga ada yang lebih dari satu akan dibagi menjadi sama besar, itu nanti belakangan. Kita akan memahami dulu konsep dari pecahan. Alangkah mudahnya, alangkah baiknya kita mulai dari bagian yang terkecil dahulu, biar kalian cepat paham. Mudah-mudahan, semoga kalau kalian betul-betul menyimak, betul-betul memahami atau berusaha untuk memahami, insya Allah pasti kalian akan cepat paham, cepat mengerti. Bapak ulang, ini nilainya adalah 1 dari keseluruhan. Berapa keseluruhannya? Yaitu 4. Dia adalah 1 dari 4. Lalu kita tulislah 1/4 ya. Ini juga. Kok dia bisa 1/4? Iya, karena dia adalah 1 dari 4 bagian keseluruhan yang ada. Ini juga 1/4 dan yang ini juga 1/4. Jadi ketika mereka digabungkan 1/4 dan 1/4 dan 1/4 dan 1/4 digabungkan, dia akan bukan bertambah besar, dia akan kembali lagi bersatu menjadi 1 bagian yang utuh, 1 bagian yang belum dibagi, yaitu 4/4 atau 1. Jadi Bapak ulangin sekali lagi, gak usah kamu mikir 4/4 itu adalah angka 4 bilangan asli di sini, bukan. Dia sebetulnya adalah bagian dari sebelum 1 ini. 1/4 dengan 1/4 dengan 1/4 dengan 1/4 bergabung menjadi 1 keseluruhan, 1 lembar kertas. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekarang mungkin ada yang bertanya, ingat ukuran yang tadi ya, bisa nggak yang beda nih, beda ukuran yang ini digabungkan dengan yang ini? Jawabannya bisa nggak? Ini kan dibilang tadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Bagiannya pun harus sama ukurannya, tidak boleh ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Sekarang ini beda ukurannya, apakah bisa menjadi 1? Kalau hanya seperti ini, maka jawabannya adalah tidak bisa. Gimana biar bisa? Ayo, gimana biar bisa? Ada yang tahu? Yang penting dia akan menjadi 1 keseluruhan yang sama besar. Ayo, gimana? Ada yang tahu? Bapak yakin dari kalian pasti sebagian besar akan meminta Bapak untuk menambahkan 1 lagi kertas yang berwarna biru menjadi seperti ini. Kalian lihat? Nah, ketika mereka digabungkan, 1 lembar yang warna kuning dengan nilai 1/2 dan 2 lembar yang warna biru dengan nilai 1/4 dengan 1/4, apakah ketika digabungkan dia akan balik lagi menjadi ukuran kertas yang sebelum kita potong? Apakah betul? Ketika dia kita satukan, dia akan menjadi balik lagi seperti ukuran kertas sebelum kita potong. Akan kita buktikan, tunggu sebentar. Baik, akan kita buktikan apakah tadi 1/2 dengan 1/4 yang 2 lembar ini ketika dia digabungkan, apakah dia betul menjadi 1 bagian dari keseluruhan yang belum kita potong tadi? Sekarang coba kita lihat sama-sama. Ini adalah kertas yang belum dipotong, ukurannya pun sama besarnya. Ini ya, sebelah sini. Tadi yang 2 di sini dan yang satunya di sini. Apakah dia akan menjadi bagian dari keseluruhan yang sama besar? Maka jawabannya adalah betul, iya. Sehingga sebetulnya ketika 1 bagian ini dengan 2 bagian yang nilainya 1/4 ini digabungkan, dia pun kembali atau balik lagi menjadi
satu ukuran yang sama besar, atau satu ukuran yang utuh, yang seperti semula, gitu ya. Kembali lagi menjadi lambang bilangan 1 atau 1 lembar kertas. Atau jika seperti ini mungkin, samakah dua ini nilainya dengan yang ini, dengan 1 lembar ini? Maka jawabannya pun iya. Coba kalian periksa baik-baik. Tuh, sama. Nah, gitu ya. Jadi nak, Bapak ulangin sekali lagi. Harapannya mudah-mudahan kalian tuh betul-betul memahami kenapa ini kita tulis 1/2, karena dia adalah satu bagian dari total 2 bagian keseluruhan, dimana ketika kedua-duanya ini digabungkan, dia akan balik lagi menjadi satu kesatuan yang utuh atau satu, sehingga 1/2 dengan 1/2 dia akan menjadi 2/2. 2/2 tuh adalah 1. Kok 1? Ya iya, dia balik lagi ke 1 lembar utuh. Dan ini 1/4. Kenapa dia ditulis 1/4? Karena selembar ini adalah bagian dari 4 lembar atau 4 bagian yang sama besar. Ketika mereka digabungkan, ketika bagian-bagian kecil yang digabungkan, dia akan balik lagi menjadi satu bagian kertas utuh, satu bagian kertas yang sempurna. Itulah mengapa dia tulis 1 dan kenapa jadi 4. Karena dia adalah satu bagian dari total 4 bagian sempurna. Ini juga satu bagian dari 4 bagian yang sempurna. Ketika dia adalah 2/2 ini, maka dia bisa dibilang 2/4 atau 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ketika dia diambil seperti ini, dia menjadi 1/4, 1/4 dan 1/4 menjadi 1, 2, 3/4 atau 3 bagian dari total 4 keseluruhan yang ada. Dan ketika semuanya digabungkan, dia menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4 menjadi digabungkan jadi 2, 2/4, tambah 1 lagi menjadi 3, 3/4, tambah 1 lagi menjadi 4, 4/4, sehingga dia adalah 4 bagian dari 4 keseluruhan. Karena keseluruhannya hanya 4. 4/4 menjadi 1 kertas. Itulah kenapa 4/4 itu adalah 1, karena ketika dia digabungkan menjadi 1, keseluruhan bagian yang 4 tadi digabungkan menjadi 1, dia akan kembali menjadi 1 bagian utuh. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian udah mulai memahami. Kalau masih belum paham, kalau masih bingung, kalau masih belum paham atau bingung, kalian ulangin lagi penjelasan Bapak barusan, ya. Ulangin lagi. Mudah-mudahan dengan sering mengulang, kamu akan cepat paham. Baik, gimana? Sudah mulai paham? Satu dari bagian yang lain tadi. Ingat, pecahan atau ulang dia adalah bagian dari keseluruhan, di mana bagian tadi harus sama nilainya atau sama ukurannya atau sama besarnya. Begitu ya. Kalau tidak sama, kamu bisa seperti tadi mencarikan yang biar sama ukurannya gimana caranya. Seperti itu. Yang penting dia nilainya akan menjadi sama setelahnya. Oke nak, sampai di sini Bapak harap mudah-mudahan kalian udah mulai memahami apa sih itu pecahan. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita akan mulai mengenali pecahan. Tadi di awal kalian mudah-mudahan udah kenal, udah tahu konsep pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, di mana 1 tadi sebetulnya 1 lembar kertas tadi akan dibagi menjadi bagian yang sama besar seperti itu. Dan kok bisa dia 1 bagian dari 4? Karena dia dibagi 4 bagian. Kalau dia dibagi 3 bagian, maka nilainya jadi 1/3, 1/3, 1/3. Jadi 3/3 kembali menjadi 1 lagi kalau dijumlahkan atau kalau digabungkan menjadi bagian yang utuh. Seperti itu. Itulah pecahan. Kamu nggak boleh mikir nih,
Bapak sangat khawatir kalian seperti ini. Makanya di awal udah Bapak bilang, kalian gak usah mikir ke bilangan asli yang 2, 3, 4. Bapak takutnya ketika kalian lihat ini 1/2, kalian lihat lambang bilangan 2 ini, kalian mikirnya 2 ini sama dengan lambang bilangan 2 yang bilangan asli setelah 1. Bapak takutnya seperti itu. Bapak takut kalian mengatakan 1/2 ini sama dengan 2 ini. Bapak takut sekali. Apalagi kalian mengatakan 1/4 ini kalian bilang sama nilainya dengan 4 yang ini. Bapak sangat khawatir karena sebetulnya tidak sama. Coba kalian bayangkan, masa 1/4 dengan 1/2 atau dengan 1 ini aja lebih besar 1/4? Tidak dong. Lihat ukurannya aja lebih kecil, gitu ya. Ketika dia bagian di bawahnya ini semakin kamu anggap besar atau terlihat seperti besar, karena kita biasa bilang 4 tuh lebih besar dari 1, tapi ini bukan itu. Ini 1 bagian dari 4. Sehingga 1 bagian dari 4 yang kamu lihat adalah bagian kecil ini. Gak boleh kamu lihat 4-nya aja. Kamu harus ingat ada kata-kata 1 bagian dari 4. Artinya sebetulnya dia ini adalah satu keseluruhan yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Akibatnya ketika dibandingkan dengan 1/2, atau apalagi ketika kalian bandingkan dengan 1 saja, otomatis ini lebih kecil ya. Karena ini satu bagian dari 4. Kalau ini 1 bagian dari 2 sebetulnya. Kalau ini 1 bagian seutuhnya atau full atau sempurna. Beda. Kalau bisa kita urutkan dari yang terkecil, ini lebih kecil, baru ini 1/2, baru 1 ya, seperti itu. Jadi di awal udah Bapak wanti-wanti sekali. Mudah-mudahan gak bosan dengan wanti-wanti Bapak. Kalian itu gak boleh mikirnya dia itu pecahan itu sama seperti 1, 2, 3, 4 dan seluruhnya. Beda. Ketika kita membahas pecahan, kita hanya berkutat pada bilangan 1 ini aja dulu. Seperti itu. Baik. Sekarang kita akan memahami apa sih bagian-bagian pecahan, atau ya bisa kita bilang pecahan itu terdiri dari apa aja, seperti itu. Baiklah. Sekarang silakan disimak baik-baik. Sorry ya, Bapak mau ngulangin sedikit lagi. Bapak masih khawatir. Bapak mau benar-benar meyakinkan kalian tuh betul-betul minimal betul-betul sedikit paham, atau mudah-mudahan paham seutuhnya apa sih pecahan itu. Tadi barusan kita pakai kertas. Sekarang yang biasanya kalian lihat di internet atau di buku melambangkan seperti ini. Ada lingkaran, ada kue, ada buah, pizza dan lain-lain. Oke. Dia tulis seperti ini, sama seperti yang tadi sebetulnya ya. Sorry, ini agak beda ukurannya karena Bapak nggak pakai penggaris dan nggak pakai busur untuk menggambar. Nggak pakai jangka untuk menggambar lingkaran. Dia biasa bilang ketika ada gambar seperti ini untuk pecahan, mereka arsirlah di sini. Oke. Lalu mereka bilang ini adalah 1/4. Apakah itu betul? Maka jawabannya adalah betul, karena sebetulnya pizza ini atau lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian dari 4 keseluruhan. Ini juga 1 bagian dari 4 keseluruhan. Ini juga 1 bagian dari 4 keseluruhan. Dan ini juga 1 bagian dari 4 keseluruhan. Tapi kita ditanya, berapakah nilai bagian yang diarsir? Maka bagian diarsir nilainya hanyalah 1/4. Kenapa? Karena yang diarsir cuma 1 bagian saja dari 4 bagian yang telah ada. Seperti itu. Atau misal, lingkarannya juga nggak sempurna. Mohon maaf sekali. Seperti itu. Dia dibagi menjadi seperti ini.
Oke, sorry lagi, maaf lagi, pembagiannya tidak sempurna, tapi kita anggap sempurna. Di situ kita anggap sama aja dulu, maaf ya. Oke, sekarang mereka arsir di sini. Bagian di bawah ini. Lalu mereka tuliskan ini adalah 1/3. Apakah betul? Maka jawabannya juga betul. Kenapa betul? Karena yang diarsir ini adalah 1 bagian dari total. Keseluruhan berapa totalnya? 3. Ketika mereka digabungkan, mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sama besarnya, satu kesatuan yang sempurna. Ini kalau ini nilainya berapa? Juga 1/3. Ini 1/3. Tapi kalau ditanyakan berapakah nilai yang tidak diarsir, ya, nih balikan nih, berapakah nilai bagian yang tidak diarsir, maka kamu harus melihat dulu yang tidak diarsir ini berapa bagian. Yang tidak diarsir ternyata ada 1 bagian dan 1 bagian, sehingga total ada 2 bagian yang tidak diarsir. Totalnya ada 2 bagian, maka adalah 1/3 dan 1/3. Maka dia akan menjadi, sehingga yang tidak diarsir adalah 2 bagian dari 3 bagian, ya. Bapak tidak bilang 1 tambah 1, belum sampai situ. Bapak bilangnya 2 ini adalah 2 bagian dari 3, ya. Sementara itu dulu bilangnya, walaupun sebetulnya bisa jadi kita anggap 1 ditambah dengan 1 juga betul, tapi itu cara mengerjakannya nanti. Bapak mau konsepnya biar kalian semua pada paham. Bapak bilang 2 ini, kenapa 2? Bukan 1 tambah 1, tapi 2 ini adalah 2 bagian dari 3 bagian. Kok 2 Pak? Betul, kan 1 tambah 1 lagi, 1 bagian tambah 1 bagian lagi, jadi 2 bagian kan? Tuh, 2 bagian dari berapa? Dari 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Dari 3 bagian. Sehingga kalau ditanya berapakah nilai bagian yang tidak diarsir, maka jawabannya adalah nilainya adalah 2/3. 2 bagian dari total 3 bagian keseluruhan. Mudah-mudahan lagi kalian pada paham. Amin. Oke, Bapak akan hapus sebentar. Kita akan lanjutkan mengenal bagian-bagian dari pecahan. Baiklah, kita bisa kalian lihat, Bapak udah menuliskan di sini ada 2 pecahan, ya, 1/2 dan 1/4. Sebetulnya ada 4 bagian. Ini adalah 1 dari 4 bagian yang Bapak tulis cuma 1, dan ini ada 1/2 atau 1 aja yang Bapak tulis yang sebetulnya adalah dari 2 bagian yang sama besar. Oke nak, kita akan membahas tentang pecahan ini terdiri dari apa aja sih, ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat pecahan ini kan ada 2 nih. Nih, ada 2 bagian nih, atas dan bawah nih, gitu ya. Yang atas ini tolong dicatat, disimak baik-baik, kamu catat baik-baik. Yang di atas ini namanya adalah, biasa kita sebut dengan pembilang. Dan yang bagian bawah ini biasa kita sebut dengan yang namanya penyebut, gitu ya, pembilang dan penyebut. Nah, gitu bahasa umumnya. Kamu harusnya udah tahu di awal kenapa dia ditulis 1, karena sebetulnya ada satu keseluruhan yang dibagi menjadi 2 bagian, ya. 1 ini bagian yang utuh atau bagian yang dibagi, yaitu pembilang. Yang kedua tadi adalah berapa bagian sih ketika 1 ini dibagi? Oh, ternyata dia 1 tuh cuma dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka ditulislah 2 di sini sebagai penyebutnya. Pembilang bagian atas, penyebutnya bagian bawah. Sama seperti ini. Yang atas juga namanya adalah pembilang, yang bawah ini namanya adalah penyebut. Yang atas ini adalah pembilang, bagian utuhnya ada 1 bagian utuh yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, gitu ya. Kenapa jadi 4? Karena sebetulnya ada 4 bagian yang sama besar. Jika digabungkan, penyebut ini jika digabungkan dia akan menjadi 1 kesatuan yang utuh.
Nah, jadi yang atas adalah pembilang, yang bagian bawah adalah penyebut. Sampai di sini dahulu, kamu harus catat ya. Atas adalah pembilang, dan bagian bawah namanya adalah penyebut. Baik, Bapak rasa video ini, bagian video ini yang pertama ini hanya untuk pengenalan pecahan itu seperti apa, pemahaman konsep pecahan itu seperti apa. Harapan Bapak ketika kalian udah menyimak dari awal sampai bagian ini berakhir, sampai sekarang ini kalian udah mengerti atau udah paham apa sih pecahan itu, dan bagian-bagian pecahan itu apa aja sih, yaitu pembilang dan penyebut. Pecahan itu apa sih? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kamu nggak usah mikir bilangan asli 1, 2, 3, 4 yang barusan, nggak perlu, karena kita cukup membahas satu aja dulu, karena satu bagian yang akan kita bagi-bagi menjadi bagian lain yang sama besarnya. Seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Setelah ini nanti ada kuis, ada permainan, kamu simak baik-baik permainan tentang pecahan ini. Mudah-mudahan dari situ kamu lebih cepat paham atau lebih bisa memahami pembelajaran kali ini. Baik, bagi kalian yang ada dalam kelas Bapak, kelas masa depan, kalian siswa-siswi Bapak di kelas masa depan, ketika ada yang kalian kurang pahami atau kalian tidak paham, silakan kalian tanyakan pada grup kita, atau boleh kamu japri Bapak di WA pribadi, SMS, telepon, dan lain sebagainya, silakan. Untuk kalian rekan-rekan di luar sana, di luar kelas masa depan kami yang menyimak video ini, terima kasih. Ketika ada yang kalian mau tanyakan ke kita, silahkan kalian komentar atau tanyakan di bagian komentar di bawah ini ya. Mudah-mudahan bisa kita tanggapin, bisa kita bahas bersama-sama. Semoga insya Allah sebisa mungkin akan kita baca, kita bahas sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taram. Oke, inilah fraction gamenya, permainan pecahannya. Dan kita akan menggunakan ini sebagai dadunya. Permainan ini diperlukan 2 orang atau lebih ya. Jadi peraturannya, mereka yang pertama kali bisa mengumpulkan pecahan-pecahan ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu 1 per 1 ini, dialah pemenangnya. Bagaimana cara permainannya? Oke, akan kami praktekkan sekarang. Kita mulai permainannya. Ya, silakan.
Bisa nggak? Bisa. Oh. Jadi pemenangnya Syakila lagi. Selamat, selamat. Dadah. Seperti inilah permainan. Baik. Silakan matikan. Ayah. Ya. Sudah matikan aja. Oh, matikan tolong.